Informasi lainnya pemirsa, pakar telematika Roy Suryo membongkar dugaan konspirasi KPU soal ijazah Gibran. Roy menduga ada permainan di balik aturan KPU yang disebutnya dibuat khusus untuk meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Polemik soal keabsahan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Pakar telematika Roy Suryo mendatangi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama sejumlah aktivis mencari kejelasan soal dokumen pendidikan Gibran. Roy menduga ada permainan di balik aturan Komisi Pemilihan Umum yang disebutnya dibuat khusus untuk meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Dasar dari dugaan konspirasi tersebut terdapat pada Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden, khususnya di Pasal 18 Ayat 3. Ia menilai pasal tersebut menjadi celah yang diduga sengaja disisipkan agar Gibran tetap bisa maju meski tidak memiliki ijazah SMA atau sederajat. Menurut Roy, aturan tersebut menjadi bukti kuat adanya dugaan pemufakatan jahat antara KPU dan pihak tertentu untuk menutupi kekurangan administrasi pendidikan Gibran. Itu berarti apa? Berarti dia harus dicabut suratnya. Berarti dia harus tidak memenuhi syarat. Dengan demikian dia kehilangan syarat untuk bisa memposisi yang sekarang. Dan tidak boleh ada keputusan KPU yang sangat berpihak, yaitu keputusan nomor 19 tahun 2023 di pasal 18 di ayat 3 yang mengatakan pasal yang tidak perlu mendapatkan SMA dikecualikan untuk calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki ijazah SMA. Ini apa-apaan ini? Ada pengecualian yang sangat-sangat dibuat eksklusif atau dibuat hanya khusus untuk Gibran. Jadi sekali lagi kami atas nama rakyat semuanya itu datang menagih kesetaraan untuk semuanya. Yang jelas begini, yang jelas hari ini kita semakin yakin, semakin pasti bahwa Gibran tidak lulus SMA dan sertifikat ini layak untuk kemudian dipertanyakan dan digugat ya, karena ini adalah tidak benar atau bisa dikatakan sertifikat ini tidak mengalami pengkajian dengan benar. Itu clear banget. Roy juga memastikan pihaknya akan terus menelusuri dugaan tersebut dan mendesak agar pemerintah khususnya Kemendikbudristek dan KPU membuka data secara transparan kepada publik. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali mengunjungi Universitas Gadjah Mada. Kali ini Jokowi datang untuk menghadiri acara rapat Senat terbuka di Disnatalis Fakultas Kehutanan UGM. Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia menghadiri rapat Senat terbuka di Disnatalis ke-62 Fakultas Kehutanan UGM. Rapat Senat digelar di Auditorium Fakultas Kehutanan. Dengan mengenakan batik coklat dan peci, Jokowi datang dan duduk di kursi barisan paling depan. Terpantau pidato di Disnatalis disampaikan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni. Rapat dihadiri pula jajaran pimpinan universitas seperti Rektor UGM Ova Emilia, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, dan Wakil Bupati Gunung Kidul. Diketahui Joko Widodo merupakan alumni Fakultas Kehutanan Angkatan 1980. Sementara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melontarkan candaan soal keaslian ijazah di hadapan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Candaan itu muncul pada momen rapat Senat terbuka di Disnatalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melontarkan candaan soal keaslian ijazah di hadapan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada momen rapat Senat terbuka di Disnatalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ada momen menarik saat Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan sambutan di podium. Ia menyenggol isu ijazah. Candaan Raja Juli sontak disambut dengan gelak tawa hadirin yang datang. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita cintai Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Saya dapat konfirmasi dari staf saya, Pak Jokowi akan datang, pasti datang hari ini. Sejak itu perut saya mules. Sampai 11 malam saya bilang coba diperbaiki lagi slide saya segala macam. Tapi karena buru-buru nampaknya malah lebih jelek dari aslinya.
Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Bapak Rohmat Marzuki. Alhamdulillah ini alumni Fakultas Kehutanan UGM yang insya Allah ijazahnya asli. Meski demikian, Raja Juli tidak menyinggung nama Jokowi. Ia melontarkan candaan soal ijazah setelah memperkenalkan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pakar telematika Roy Suryo membongkar dugaan konspirasi KPU soal ijazah Gibran. Roy menduga ada permainan di balik aturan KPU yang disebutnya dibuat khusus untuk meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Polemik soal keabsahan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Pakar telematika Roy Suryo mendatangi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama sejumlah aktivis mencari kejelasan soal dokumen pendidikan Gibran. Roy menduga ada permainan di balik aturan Komisi Pemilihan Umum yang disebutnya dibuat khusus untuk meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Dasar dari dugaan konspirasi tersebut terdapat pada Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden, khususnya di pasal 18 ayat 3. Ia menilai pasal tersebut menjadi celah yang diduga sengaja disisipkan agar Gibran tetap bisa maju meski tidak memiliki ijazah SMA atau sederajat. Menurut Roy, aturan tersebut menjadi bukti kuat adanya dugaan pemufakatan jahat antara KPU dan pihak tertentu untuk menutupi kekurangan administrasi pendidikan Gibran. Itu berarti apa? Berarti dia harus dicabut suratnya. Berarti dia harus tidak memenuhi syarat. Dengan demikian dia kehilangan syarat untuk bisa memposisi yang sekarang. Dan tidak boleh ada keputusan KPU yang sangat berpihak, yaitu keputusan nomor 19 tahun 2023 di pasal 18 ayat 3 yang mengatakan pasal yang tidak perlu mendapatkan SMA dikecualikan untuk calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki ijazah SMA. Ini apa-apaan ini? Ada pengecualian yang sangat-sangat dibuat eksklusif atau dibuat hanya khusus untuk Gibran. Jadi sekali lagi kami atas nama rakyat semuanya itu datang menagih kesetaraan untuk semuanya. Yang jelas begini, yang jelas hari ini kita semakin yakin, semakin pasti bahwa Gibran tidak lulus SMA dan sertifikat ini layak untuk kemudian dipertanyakan dan digugat, ya, karena ini adalah tidak benar atau bisa dikatakan sertifikat ini tidak mengalami pengkajian dengan benar. Itu clear banget. Roy juga memastikan pihaknya akan terus menelusuri dugaan tersebut dan mendesak agar pemerintah khususnya Kemendikbudristek dan KPU membuka data secara transparan kepada publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim pengacara CEO Lokataru Del Pedro Marhain membacakan permohonan pra-peradilannya di PN Jakarta Selatan. Mereka meminta Del Pedro dibebaskan dari tahanan Polda Metro Jaya. Dalam sidang pra-peradilan, tim pengacara Del Pedro membacakan alasan diajukannya pra-peradilan tersebut. Alasannya adalah berkaitan dengan surat perintah penyidikan Del Pedro yang dikeluarkan pada 29 Agustus 2025 yang dinilai janggal. Pasalnya Del Pedro tak pernah diperiksa sebagai saksi, namun ia langsung dijemput paksa oleh polisi. Kuasa hukum juga menyoroti sikap majelis hakim yang meminta Del Pedro tak hadir dalam sidang. Sikap majelis hakim tanpa ada pikir-pikir, tanpa ada musyawarah dengan secara institusi juga gitu ya, langsung memutuskan Del Pedro tidak perlu hadir di dalam persidangan. Padahal menurut kami itu sangat penting bagi Del Pedro untuk mempertahankan hak-haknya, ya, memperjuangkan hak-haknya seluas-luasnya. Karena dari awal Del Pedro bersikap kooperatif kepada pihak kepolisian dan seharusnya ketika dirinya ditetapkan sebagai tersangka, ketika dirinya ditahan, seharusnya hal yang sama juga diberikan. Gugatan pra-peradilan ini diajukan untuk menggugurkan status tersangka pada diri Del Pedro dan segera dibebaskan. Meski Del Pedro tak dihadirkan, namun ibu dan kakak Del Pedro hadir dalam sidang. Begitupun tim hukum Polda Metro Jaya sebagai termohon juga hadir di sidang pra-peradilan Del Pedro Marhain. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.